Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah nyampe ke hari Minggu ya. Seperti biasa, kalau Minggu saya jadwal rutinan jalan kaki ya. Karena jalan kaki merupakan olahraga yang paling bagus ya. Jantung kita jadinya sirkulasi darahnya teratur ya, tidak membeku. Jika orang yang nggak pernah jalan kaki itu biasanya amit-amit ya sakit jantung. Kenapa? Karena peredaran darahnya tidak berputar. Jadi dengan kita jalan kaki, peredaran darahnya itu menjadi lancar ya. Masih tentang perempuan, saya masih kasih edukasi ya. Jika kamu punya satu pekerjaan yang itu dimana tetap, jangan lupa investasi ya, investasi doa tentunya yang pertama, kemudian yang kedua investasi tabungan ya. Investasi tabungan saya saranin itu bisa investasi rumah ya. Untuk rumah yang minat investasi beli rumah, terutama subsidi ya. Ada program dari pemerintah, tapi hanya tinggal beberapa unit aja sih yang ngupeng, itu Japri Bunda ya. Jadi kamu bisa beli rumah itu, kemudian ditempatin beberapa bulan, habis itu kalau tidak terpakai bisa untuk invest, kemudian bisa dikontrakkan ya. Harga setoran bulanannya hanya 1 jutaan. Untuk lokasi itu ada di Pasir Hayam ya, ada di Pasir Hayam, Cianjur. Nah, yang ketiga, jangan lupa investasi pendidikan ya, skill tentunya di terutama yang calon guru PAI, minimal mahasiswa-mahasiswiku kalau kualifikasi S1 bisa membuat jurnal atau makalah. Jurnal itu rumahnya ya, jurnal Sinta, membuat artikel maksudnya gitu. Terus yang kedua, misalnya bisa bikin makalah, meskipun susunannya sebenarnya bisa bikin makalah terlebih dahulu, kemudian membuat artikel ya untuk diterbitkan di jurnal Sinta. Minimal kualifikasi S1 itu Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 ya. Terkhusus untuk STIT Al-Azami, mahasiswa-mahasiswiku, yuk mari berkembang, kembangkan kampus kita ya, karena kampus kita jurnalnya terbaik se-Kabupaten Cianjur. Saya mengajak teman-teman untuk lebih banyak lagi riset ya, itu modal utama. Karena nanti kalau teman-teman itu ikut CPNS ya, atau misalnya P3K, atau misalnya sertifikasi guru, untuk naik golongan biasanya disyaratkan untuk terbitnya sebuah jurnal ya. Dan bagi teman-teman atau mahasiswa-mahasiswiku yang mau konsul, itu bisa Japri Bunda ya. Berikutnya saya sarankan untuk para perempuan, yuk mari kita mulai entrepreneur ya. Jadi tidak kita hanya menabung atau investasi doa, kemudian investasi rumah, tapi uang yang ada dikelola sebaik mungkin. Gimana caranya bertambah ya. Maka kita sebagai perempuan harus terus mencari ide melalui entrepreneur ya, mencari uang sebanyak-banyaknya untuk untuk membahagiakan diri sendiri, untuk membahagiakan anak ya. Tentunya bagi yang sudah rumah tangga, jika kamu hanya berpangku tangan kepada suami, saran saya cuma 2 ya. 1, kamu menabung investasi sebanyak-banyaknya. Suatu saat suamimu meninggal, kamu tidak kolap ya, atau tidak stres, atau suatu saat suamimu diambil pelakor, kamu pun masih bisa bertahan hidup untuk anak-anakmu ya. Tentunya selalu saya bilang, saya tidak menyarankan untuk seorang ibu itu hanya ibu rumah tangga saja. Harapan saya kita seorang ibu tetap harus menjadi entrepreneur ya. Apapun itulah, mau jualan apa, mau bisnis apa, bisnis makanan misalnya ya. Untuk makanan terutama saya sekarang sedang menjalani jualan lantak dan keripik ya, tapi mohon maaf saya baru bisa mengirim ke beberapa warung di sekitar Pasir Hayam Cianjur, karena memang untuk produksinya
Itu masih nenek saya ya sendiri, jadi belum bisa nambah karyawan. Akan tetapi saya senang sekali ketika konsumen menyukai produk kami ya. Dan untuk baju-baju ya, teman-teman semua bisa kepoin di Wafdan distro wafdan.co.id ya. Terima kasih sekali kepada semua pelanggan Queen Wafdan ya, yang selama ini selalu update desain terbaiknya, desainnya, karena kita desain 1 minggu jadi, kemudian kita sebar gambar ya ke reseller gitu. Dan kita biasanya 1 kali desain itu ketika sudah disebar kemudian closing ya. Jadi kadang di minggu depan kita tidak ada desain yang sama. Maka bagi konsumen Wafdan ya, jangan kecewa kalau misalnya ada yang tidak kebagian ya. Jadi next time tunggu kami lagi desain berikutnya ya. Nah, kemudian investasi berikutnya untuk perempuan apa? Niatkan terlebih dahulu untuk umroh dan haji. Nah, bagi teman-teman atau saya saranin yang sudah P3K atau CPNS atau sertifikasi guru ya, uangnya jangan buat foya-foya ya. Niat pertama, kalau tadi tidak investasi rumah, bisa teman-teman mungkin niatkan umroh terlebih dahulu, jadi nabung untuk umroh ya, kemudian nabung untuk haji itu pun bisa ya. Tapi tadi saya ingatkan untuk membeli rumah, hati-hati developernya, cek terlebih dahulu amanah atau tidak, karena sekarang banyak penipuan ya, tetap kita waspada. Kemudian untuk travel juga sama, hati-hati, banyak juga penipuan. Tapi untuk teman-teman semua yang mau berangkat umroh atau haji ya, saya ada rekomendasi ya, karena saya juga kerjasama dengan travel yang terpercaya tentunya dan amanah. Untuk daerah Bandung juga ada ya travel yang bisa dipercaya. Untuk area Bandung, teman-teman yang mau umroh atau haji bisa hubungi saya. Untuk area Sukabumi juga ada travel, kami kerjasama, ada yang sudah sudah memberangkatkan ratusan orang tentunya. Untuk daerah Bogor juga sama. Teman-teman yang daerah Sukabumi bisa hubungi travel yang kerjasama dengan saya ya, nanti japri saja nama travelnya. Kemudian untuk daerah Bogor juga ada travel yang memang beliau sudah terpercaya ya, masih teman saya, amanah juga. Untuk daerah Cianjur juga kita membuka travel ya, dan yang berangkat sudah banyak. Niatkan umroh, nabung. Kalau nabung saya sarankan tidak nabung di emas ya, karena hari ini banyak kerampok dan segala macam lah, tidak aman posisinya. Kalau mau deposito di bank ya, tapi niatkan sesuatu ya. Langkahnya jangan cuma nabung-nabung tapi tidak ada manajemen masa depan. Minimal ya tabungan itu kalau bisa satu, pengalaman saya yang saya prioritaskan adalah satu untuk pendidikan ya. Dulu misalnya saya ngejar pendidikan untuk menyelesaikan S3, bagaimana caranya, pokoknya seorang single mother ya. Kemudian, dan saya bisa buktikan omongan saya ini ya. Kemudian next time misalnya saya berniat ingin umrohin papa saya, semoga bantu doa ya teman-teman, semoga oleh Allah dipermudah segalanya gitu. Saya lebih mendahulukan orang tua saya untuk umrohin beliau, karena orang tua saya tinggal satu ya, tinggal papa saya. Dan untuk saya mungkin bisa kapan saja lah ya untuk umroh. Kemudian invest yang pertama tadi pendidikan, terus yang kedua itu umroh ya, kemudian yang ketiga bisa baru invest rumah ya. Tapi qadarullah saya pun dulunya pengen umrohin papa saya terlebih dahulu, tapi qadarullah sama Allah, ternyata kita cuma rencana ya, poin 2 sama poin 3, ternyata qadarullah S3 saya terlebih dahulu selesai, kemudian habis itu dikasih rumah sama Allah untuk hadiah anakku gitu ya. Next time ini sedang memperjuangkan untuk bisa umrohin papa, semoga papa saya sehat, panjang umur dan berkah ya. Kemudian yang ketiga, investasi itu saya tidak menyarankan untuk investasi uang di kendaraan, karena kendaraan begini ya, kita beli motor misalnya 20 juta, nanti kalau dijual bisa setengahnya. Atau beli mobil misalnya 150 juta, kita bisa jual di tahun depan itu udah setengahnya, 70 juta misalnya. Jadi uang kita hilang, bukan investasi. Kalau begitu sebenarnya rugi ya, kayak seperti kita mengganti pemakaian kita. Tapi kalau beli rumah nih, misalnya teman-teman beli rumah hari ini, tahun ini beli rumah,
harga 150 juta. Di 5 tahun kemudian itu rumah udah bisa di harga 400-500 juta ya. Jadi investasi mending investasi rumah atau tanah ya, atau investasi pakai Tapenas ya. Saya bukan endorse ya, saya ikut Tapenas di BNI gitu, dan itu baru kita bisa ambil di 2 tahun pertama. Jadi bagi yang baru pertama kali rumah tangga kemudian punya baby gitu ya, setiap bulanan itu kalau bisa menabung uang ya untuk anak, nanti pendidikan anak SD, SMP, SMA sampai kuliah itu harus difikirkan benar-benar gitu. Saya bisa bicara begini karena pengalaman ya, anak saya juga puji syukur, tapi alhamdulillah anak saya dapat beasiswa S1 qadarullah ya. Karena memang dia hafal 30 juz gitu sama Allah, itu benar-benar dipermudah lewat Al-Quran gitu ya. Alhamdulillah. Dan apa namanya, bagi saya investasi ke anak itu yang pertama pendidikan ya, yang pertama ke pendidikan, kemudian investasi mumpung muda kita harus kerja ya, mau laki-laki atau perempuan, cari uang sebanyak-banyaknya untuk di hari tua kita atau menyiapkan kematian ya. Dan jangan lupa kalimat terakhir, tunaikan kewajiban kita semua ya, karena kita kematian nggak tahu kapan datangnya. Terus yang kedua, belajar memaafkan ya, belajar memaafkan. Terus yang ketiga, selalu berdamai dengan diri sendiri, selalu berdamai dengan orang lain, tidak mengajak pertengkaran, tidak mengajak perang kepada siapapun. Jangan sampai tingkah laku kita tuh apa ya, membuat orang lain sakit dah ya, membuat orang lain sakit, kemudian apa namanya, bikin orang jengkel gitu, atau kalau bahasa ini mah lihat mukanya aja udah muak gitu, itu jangan sampai deh ya gitu ya. Baik, untuk kata-kata pagi ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next time apa namanya, video berikutnya ya. Thank you for watching.